Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 19 Juli 2020 adalah hari Minggu biasa ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 12, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 19. Sebab kecuali Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan bahwa engkau menghukum dengan adil. Sebab asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena memerintah semuanya, maka engkau menyayangkan segala-galanya. Memang kekuatan hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu, dan kau permalukan keberanian orang yang mengetahui kekuasaanmu itu. Tetapi engkau, penguasa yang kuat, mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat juga. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Kau berikan kesempatan untuk bertobat apabila mereka berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?
Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Pada saat memberikan nasihat, orang tua atau guru menghendaki anak-anak atau murid-muridnya memahami tuntunan, arahan dan pengajarannya dan menanggapinya dengan baik. Demikian juga seorang pemimpin dalam lembaga atau kelompok apapun menghendaki agar mereka yang dipimpinnya menaati instruksi yang diberikannya. Seorang komandan batalion atau pemimpin regu angkatan bersenjata malah secara tegas mewajibkan anggotanya untuk menaati perintahnya dalam suatu operasi militer.
Jika seorang prajurit menaati perintah, ia masuk dalam jajaran orang yang tidak bermasalah. Ia dipandang sebagai seorang prajurit yang baik. Jika sebaliknya, maka prajurit itu harus mengikuti aturan disiplin tentara, yakni menerima hukuman, belum lagi mendapat catatan negatif yang bakal memperlambat kenaikan pangkat, penempatan tugas, bahkan kemajuan karirnya ke depan. Saudara terkasih, warta kerajaan Allah digambarkan sebagai benih gandum yang ditabur. Itu tak hanya suatu anjuran yang fleksibel, bisa diikuti atau tidak. Bagi kita, untuk keselamatan hanya ada satu pilihan, yakni mengikuti. Orang yang mengikuti warta keselamatan akan bertumbuh bagaikan gandum. Sedangkan orang yang tidak mengikuti, pikiran dan hatinya tidak benar, terjerat oleh si jahat, lalu menjadi bagaikan benih kejahatan yang hanya menghasilkan lalang, tanaman yang sama sekali tidak ada gunanya, malah menghambat pertumbuhan kebaikan. Gambaran hasil pilihan manusia digambarkan oleh Injil Matius sebagai penghakiman pada akhir zaman. Mereka yang menerima warta keselamatan, yakni kerajaan Allah, adalah mereka yang masuk dalam kebahagiaan surgawi. Mereka itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Sebaliknya, mereka yang memilih jalan kejahatan dikumpulkan dalam berkas-berkas untuk dibakar, lalu dicampakkan ke dalam dapur api, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu akan memilih jalan kebenaran yang berujung sukacita keselamatan dan tidak menghendaki jalan kejahatan yang berujung pada dosa dan maut. Maka jadilah pribadi yang baik, mengikuti jalan kebenaran. Maka marilah kita melihat kerajaan Allah di tengah hidup kita yang barangkali tampak sederhana dan biasa, bagai biji sesawi, tetapi justru bermuatkan kekuatan, bagai pohon besar yang memberikan keselamatan. Atau bagaikan ragi yang dicampurkan dalam tepung 3 sukat sampai beragi semuanya. Demikian juga kehidupan Kristen kita yang baik menjadi kesaksian kehadiran kerajaan Allah di lingkungan kita. Kesaksian itu, walau sederhana dan biasa, namun memberi pengaruh baik yang kuat kepada mereka di sekitar kita. Pengaruh yang real adalah untuk mereka dalam rumah atau keluarga kita masing-masing. Keteladanan yang baik dalam pekerjaan dan dalam pelaksanaan tanggung jawab kita tentu menciptakan iklim yang baik di lingkungan kerja kita. Pasti ada yang merasakan kebaikan itu dan mengikuti jalan yang sama. Kebaikan itu tidak hanya untuk diajarkan, tetapi juga untuk dilaksanakan. Pada gilirannya, pelaksanaan itu sendiri adalah pengajaran konkret bagi sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.